Farid Putra Motor. Hari ini kita kedatangan subscriber yang kemarin pasang turbo dan turbonya bermasalah. Bermasalahnya itu bukan faktor dari pemasangan atau turbonya, tetapi dari pengaturannya itu sempat bermasalah karena sama orangnya udah dimodifikasi lagi biar busnya lebih kenceng. Terus di dalam dikasih bus meter, cuma kesalahannya itu ya bukan kesalahan sih, cuma ya gimana ya, saya mau bilangnya itu gini, ini bus meternya sampai lepas. Nah ini karena terlalu overboost, terlalu besar busnya, ini sampai lepas begini ya lur. Nah terus ini masuk ke dalam sini ke turbo wastegate. Nah itu ini kan ada selang, ini kan ada selang, ini selang masuk dari ketika bus bekerja, bus terturbo bekerja, dia mendorong ini kalau terlalu overboost, mendorong tuas ini, dan di sini ada vakum. Nah di sini sama orangnya itu dikasih ini selang dan ditutup, jadi ketika dia nekan otomatis di dalam ini angin nggak bisa keluar, saling tekan-tekanan, sehingga wastegate-nya ini nggak gimana ya, nggak main, jadi nggak bisa nekan karena di sini nggak ada sistem kevakuman atau pembuangan udara dari sini, ini ditutup. Terus lagi ini blow off valve-nya, valve pengamannya ini benar, ini masih goyang, cuma nggak bisa membuka atau membuang angin. Nah ini nggak bisa membuang angin ketika bus berlebihan karena standarnya pabrik itu 0,8 sampai 1 bar untuk tekanan turbo, main aman ya pabrik. Nah ini ditutup gini, yang juga ada di sini, ini belum kita bongkar, cuma nanti kita akan cari permasalahannya. Kalau kebocoran di turbo sementara aman, nggak ada bocor, nggak ada rembes, tapi banyak oli keluar dari belakang. Lah mobil ini kehabisan oli di tol karena yang dipakai sama saudaranya mungkin pakai ini, hasilnya beda, jadi ditancap terus di tol, jadi ya kehabisan oli katanya, sempat macet. Jadi kita lihat dulu gimana nanti kalau udah kita bongkar. Oke, cukup segitu dulu lur penjelasannya. Nanti lebih lanjut kita pas waktu bongkar, kita lihat dulu pas waktu bongkar. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak dan alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran, dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Udah kita cek ya lor, dan udah kita buka untuk turbonya. Ternyata yang jebol itu bukan turbonya, turbonya masih bersih, kering. Nah itu, terus di sini juga kering, nggak ada bekas oli. Ini bisa dipastikan dari ring piston atau apanya, soalnya itu kemarin sebelum pasang suaranya agak ada kocak atau gimana, padahal udah diturunkan mesinnya, keterangan sang pemiliknya gitu. Jadi ini kita coba untuk cek kompresi, apakah cek kompresinya aman atau enggak, kita coba cek dulu ya. Turbonya nggak ada kendala, kocak pun juga nggak ada. Ini cuma kocak sepeleng, ini udah biasa untuk turbonya, tapi di sini juga kering. Nah itu nggak ada rembesan-rembesan, aman untuk turbonya. Kita cek kompresi dulu lor. Dan ini piston nomor 1 kita coba lagi. Ayo mas. Nah ini cuma ada di 8. Jadi ini nomor 1 ini bisa
ring pistonnya patah atau pecah di pistonnya. Jadi kita buka ya lor. Dan ini nomor 4 kita coba. Mas. Oke, kompresinya ada di 26. Terus untuk yang jebol ada di nomor 1, nggak ada kompresinya sama sekali. Kita coba cek lagi. Oke, kita cek untuk kompresi nomor 1-nya lur. Mas, starter. Nggak ada kompresi, cuma naik 0,1 bar. Dan ini piston nomor 3. Ayo. Oke, kompresinya ada di 26. Dan di sini udah moncrot olinya. Soalnya kebuka ya lur. Nanti kita bersihkan. Piston nomor 2. Mas. Kompresinya ada di 25 bar untuk nomor 2. Oke, jadi ini yang bermasalah ada di pistonnya, karena saya sempat curiga waktu pertama kali datang itu suaranya agak beda. Soalnya kata pemiliknya habis turun mesin, tapi untuk suaranya itu beda. Ini nggak tahu apakah ring piston atau pistonnya yang bermasalah. Kita coba cek, kita lihat dulu, kita bongkar. Oke lor, untuk mesinnya udah datang, udah kita cat semuanya yang perlu dicat, dan udah kita servis semua seperti biasa di video-video sebelumnya. Untuk mesin 4D56 nya udah beres semua, tinggal kita rakit. Ini tadi lagi bongkar punyanya Kijang 2L, dan ini juga yang ini adalah HS turbo, bospomnya udah turbo, masih proyekan untuk turbo. Oke, kita lanjut ke topik kita. Kemarin itu yang menyebabkan olinya ngejim atau pistonnya ngejim itu karena kolterannya itu di sumbu X dan Y nya itu enggak sama. Ini kita minta untuk tukang kolternya tidak ngerusak, supaya bisa buat bukti atau oleh-oleh untuk orangnya. Bentar saya ambilkan yang udah saya bersihkan. Nah, ini adalah liner boringnya. Ini bagian atas, dan yang bagian bawah sini ini udah terasa pakai kuku seperti di atas. Jadi piston itu baret sampai ke bawah. Nah, baretnya sampai ke bawah, sampai piston paling bawah, dan baretnya itu muter. Yang tadi saya katakan sumbu X dan Y nya itu gini. Ini X dan ini Y, katakanlah gitu. Jadi yang baret di sebelah sini, jadi yang sini ini enggak baret. Katakanlah untuk proses pengpolishingnya itu enggak rata atau oval, jadi bisa menyebabkan ngejim. Terus sampai ke bawah itu karena kurang lebar di bawah. Seharusnya itu kolteran lebar di bawah, kan biasanya nggak kalah, yang bawah ini kalah. Jadi itu, dan juga faktor dari kaki sisi pengendara tersebut, juga faktor olinya. Kemarin kita lihat di metal-metalnya itu baret semuanya, dan yang menyebabkan patah itu di sini. Ini gantian, nah, sulingannya ini gantian, dan itu nggak rata. Di sini nggak rata, sehingga ini agak bengkok gini, kena tekanan-tekanan, terus akhirnya ini patah. Ini kemarin udah kita protorin, kita serviskan, dan ini udah pas, ini udah disetel, dan nggak ada kocak di
di sini di metal duduknya ini nggak ada kocak, udah presisi, jadi udah aman, mudah-mudahan aman dan nggak ada kendala. Yang penting ini kita servis semua, kita bereskan semua. Di sini silinder head aman, nggak kita servis karena baru turun 1 tahun katanya. Untuk askrupnya itu undersize nya 0,25 dan pistonnya sendiri kita nggak ganti, pistonnya masih pakai orinya, cuma ganti liner boring. Nah ini karena posisinya masih bagus, nggak ada baret yang terlalu signifikan yang menyebabkan kalah, masih bagus. Kita juga heran karena seharusnya di sini itu juga kalah, tapi ini enggak. Tapi ya mau gimana lagi, tapi kita pertahankan karena ini masih bagus dan menghemat biaya. Seperti biasa, setang piston juga udah kita polishing, pennya juga bos pen dan pennya juga udah kita ganti karena kemarin juga baret-baret kalah. Untuk overall untuk lainnya enggak kita ganti karena udah pernah melakukan penggantian, jadi yang ini yang penting-penting aja kita ganti. Ini untuk metal duduknya udah beres semua, tinggal kita perakitan. Nah ini udah bagus semua untuk prosesnya dan garis-garisnya dapat. Ini untuk jalurnya oli biar nggak terlalu kering di liner boringnya. Oke, kita lanjut dulu untuk pemasangannya. Seperti biasa, kita tes di sini dulu, kita preskan ada kendala atau tidak, nanti kita cek. Kalau ada kendala ya kita perbaiki lagi. Ini kita tes dulu, kita pasang untuk metalnya. Dan untuk ring pistonnya kita pakai ori Mitsubishi. Ini metalnya pakai Taiho. Jadi kita pasang dulu untuk setang pistonnya di mesinnya. Oke lor, kita lanjut dulu. Paksetnya ini udah bagus, nozzle udah diservis, jadi nggak kita kalibrasi. Dan baut-baut segala macamnya udah kita bersihkan. Itu pen piston udah baru, tinggal kita rakit aja. Oke, kita rakit dulu ya lor. Oke ya lor, udah kita perbaiki. Kemarin ada kendala di gate bearingnya, ini terlalu rapat 0,10 dan sekarang udah 0,20. Ini 0,20 ini agak rapat. Nah hampir nggak masuk untuk 0,20 nya, jadi ini harus inrain lama biar hasilnya maksimal dan pasti kompresinya padat. Kemarin itu 0,10, terus akhirnya kita kembalikan, dipoles lagi karena ini pistonnya itu kecil, diameternya beda dengan yang lain, jadi harus menyesuaikan. Dan ini udah kita rakit dan udah kita pasang di sini, kita kencangin 5 kilo. Untuk piston nomor setang piston nomor 2 udah ringan, 1 nggak ada kendala, udah kita cek. Nomor 3, nah ini terus untuk nomor 4 juga nggak ada kendala, udah bagus. Ini tinggal kita rakit di bloknya. Ini udah siap semua, dan untuk jet oilnya udah terpasang juga, ring-ringnya kita kencangin dengan ukuran 3 kilo. Ini tinggal kita balik pasang askrupnya. Oke, kita pasang dulu ya lor. Dan untuk silinder headnya udah kita pasang. Ini setelan klemnya udah baru, kita belikan ori, udah kita pasang, tinggal setting. Ini bautnya udah kita ganti karena kemarin dol, jadi udah diperbaiki semua. Ininya juga baru, asulingan. Jadi semoga aja bisa maksimal dan hasilnya memuaskan. Oke, kita lanjut dulu lor.
Oke ya lor, udah kita bersihkan, tinggal kita pasang untuk askrupnya di rumah blok silindernya. Ada debunya. Wah, kuping apa? Oye, aku saja. Oh, kenapa di sekarang sing dhuwur iku kalau Oke, udah ringan, kita kencangin dengan ukuran 8 kilo. Masih enteng ya lur. Ini tinggal kita kendorin lagi dan kita kencangin 8 kilo biar lebih rata. Oke, sip. Kita kontrol sekali lagi. Oke, tinggal kita pasang roda gila dan pasang stang pistonnya. Ya lur, waktunya pemasangan piston ini udah kita paskan, tinggal untuk ring pistonnya semuanya juga pas, tinggal kita masukkan yang atas dulu.
Dok. Nggih. Guys. Oke. Oke. Sip. Udah kita rakit sebagian ya lur. Kemarin nggak sempat kita videokan untuk pengencangan di setang pistonnya, soalnya masih banyak kerjaan dan belum sempat. Jadi sekalian kemarin langsung kita rakit separuh. Untuk kekencangan setang pistonnya itu kita gunakan ukuran 5 kilo sampai dengan 6 kilo, tapi kita menggunakan 5 kilo aja. Ini udah kita rakit semua, tinggal kita pasang cylinder head, juga timing bell belum baru, masih bawaan, nggak kita ganti. Untuk rollernya juga yang bawaannya nggak kita ganti filter aja. Dan pak juga ring piston, metal jalan, metal duduk, dan juga liner boringnya aja yang kita ganti. Bos pom dan nozzle pun nggak kita kalibrasi, jadi karena udah diservis sama orangnya, jadi daripada buang-buang biaya, kita coba ini aja dulu, karena semuanya itu part di luar atau yang memang perlu perawatan rutin. Tapi kalau untuk yang di dalam seperti piston, metal, itu kita ganti. Soalnya di dalam kalau menggantinya harus bongkarnya banyak dan juga mengirit biaya. Oke, ini kita pasang dulu silinder headnya dengan torsi 10 kilo untuk baut pengencangannya. Kita lanjut dulu untuk pemasangannya. Oke lor, kita pasang dulu silinder headnya.
Oke, udah selesai, kita kontrol lagi. Udah kita rakit ya lur, udah kita pasang semuanya, tinggal kita tes hidup. Untuk inner pressure meternya udah kita pasang, tekanan pompa oli. Untuk mengecek tekanan olinya udah kita pasang, tinggal kita hidupkan. Dan ini turbonya udah kita modif yang kemarin itu, suaranya lebih mendesah. Ini tinggal kita naikkan solarnya, terus nanti kita pasang untuk busi pemanas biar lebih cepat hidup. Kita coba hidupkan dulu. Oke, kita panasin dulu baru kita start ya lur. Patut gak gitu. Busi pemanasnya mati. Ini tinggal kita hidupkan. Tadi ada kendala di busi pemanasnya, kurang maksimal, nggak ada setrumnya, jadi busi pemanasnya kita tes mati. Jadi ini kita pinjamkan dari unit L200, kita pinjamkan untuk menghidupkan dan tes cek sound dulu. Ini masih persiapan untuk pemasangan busi pemanasnya. Kita coba dulu loh. Sip. Mau bos. Aplikasi.
udah hidup ya lur untuk mesinnya, dan olinya udah naik, tekanannya udah maksimal untuk olinya, ada di 3 bar. Suaranya pun juga halus, tapi maklum masih baru hidup, belum rata. Olinya udah naik. Terus tekanan inner pressure-nya ada di 2 bar untuk RPM 1000 atau 1500. Jadi ini kita biarkan dulu sampai panas atau inline di bawah. Tadi soalnya ada kebocoran radiator airnya di sini. Ini masih belum kita cari, kita biarkan dulu. Nanti baru kita cari kalau udah cek sound di bawah. Masih ada asap putihnya karena olinya di ring piston masih basah, belum panas ya lor. Kita biarkan dulu. Udah kita ganti ya lor untuk water pumpnya yang mengalami kebocoran kemarin. Ini udah kita ganti, sekalian ganti glow plugnya 4 kita ganti, soalnya kemarin susah untuk starter, ternyata dari glow plugnya. Ini pinjam punyanya Strada L200. Nah, ini ada yang menyebabkan kebocoran itu di sini. Nah ini ada kropos sehingga menyebabkan kebocoran. Meskipun dipakai ini enggak bertahan begitu lama. Terus juga bearingnya juga bunyi dan sirkulasinya kurang lancar karena di dalam. Nah yang ini kropos, jadi sirkulasi airnya enggak maksimal. Dan ada lubang di sini. Nah, jadi perputarannya tersendat di situ kembali lagi. Jadi ya banyaklah untuk kekurangannya. Jadi kita ganti sekalian. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya lor. Oke, mesinnya udah kita naikkan ya lor. Udah kita inrain dan udah kita pakai untuk jalan-jalan bentar, dan ini mau diambil langsung cus Probolinggo jauh. Jadi kemarin kita pakai dulu, kita rain, dan ini tadi baru kita setting lagi untuk mesinnya, dan ini udah siap dipakai, tinggal dipakai dan siap untuk perjalanan jauh. Kemarin karena liner boringnya atau kolterannya kurang pas sampai baret ke bawah, itu adalah penyebab utama. Kemudian ditambah lagi dengan kompresi turbo, tekanan turbo, jadi kompresinya lebih besar dan ada kerusakan di lainnya, sehingga olinya nambah dengan oleh solar, olinya bertambah. Jadi ini tinggal kita rain dulu, dan gapnya pun agak rapat, jadi jangan terlalu gasnya jangan terlalu dalam, karena kemarin itu kita pakai di RPM 2000 udah agak seret, jadi kita main di bawah 2000 untuk jalannya. Dan ini alhamdulillah suaranya udah normal. Ini suaranya masih belum mapan semua. Jadi kalau udah mapan semua suaranya lebih halus lagi. Ini udah kita peringatkan ke orangnya, dan nanti kita kasih peringatan lagi agar hati-hati, jangan terlalu dibejek gas terlalu dalam dulu karena masih inrain. Nah, kalau untuk masalah turbonya nggak ada masalah, dan untuk rasio tekanan kompresinya itu kita ikuti buku manual. Turbo, non turbo, turbo intercooler itu kalau Mitsubishi rasio kompresinya sama.
cuma ada kendala di mesin. Pas waktu pasang turbo mesinnya itu suaranya nggak pas, kurang pas, dan ternyata ya kemarin itu mesinnya ngejim. Ini adalah hasilnya, dan suaranya masih lebih halus, dan kemarin kita coba lebih responsif dan tenaganya semakin jos. Oke lor, cukup segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk kritikan, saran, dan pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Untuk alamat dan nomor kontak ada di deskripsi. Semoga video ini bermanfaat ya lor, dan bagi pengendara dan yang memiliki mesin 4D56 mungkin bisa jadi referensi atau lebih hati-hati. Oke lor, terima kasih sudah menyaksikan video dari saya.